Halo, selamat malam waktu Indonesia, selamat siang waktu Turki. Sahabat liputan6.com, saya hari ini bersama tim Bulan Sabit Merah tengah berada di Hatay, salah satu provinsi yang ada di Turki. Hatay adalah salah satu kota atau provinsi yang terkena dampak gempa Turki paling parah dari 10 provinsi yang ada di Turki yang juga mengalami gempa. Jadi kami tadi datang ke sini sekitar pukul 11 dan langsung menyalurkan bantuan kepada warga Hatay dan dibantu dengan mitra lokal IHH. IHH adalah organisasi NGO, organisasi kemanusiaan yang biasa mengurusi isu-isu kemanusiaan, termasuk juga bencana alam. IAH juga sering melakukan bantuan kepada Indonesia yang mengalami beberapa daerah yang mengalami bencana. Seperti terakhir mereka bercerita pada saya, mereka memberikan bantuan di Palu dan juga Cianjur. Sahabat liputan.com, ini saya ingin memberikan visual. Saya berdiri di jembatan di Hatay. Kami dibatasi tidak bisa menyeberang jembatan karena mereka yang menyeberang itu adalah pihak-pihak yang bertanggung jawab, ya, memiliki tanggung jawab dalam hal tanggap darurat seperti tentara, lalu juga petugas-petugas evakuasi. Ini dapat dilihat beberapa eskavator masih melakukan upaya pencarian dan juga upaya pembersihan dari puing-puing runtuhan bangunan yang terkena dampak gempa. Ini saya ada di atas jembatan. Tadi rekan-rekan dari IAH sudah mengingatkan kami untuk tidak menyeberang jembatan karena nanti kami bisa diusir, dan kami cukup diberikan akses di atas jembatan untuk dapat melaporkan langsung situasi di Hatay. Di Hatay bagaimana saat ini pemerintah setempat Turki dan juga beberapa NGO berjibaku melakukan upaya evakuasi dan pemulihan pasca gempa yang terjadi 6 Februari lalu. Dapat saya gambarkan tadi ketika berkeliling Hatay, kami melihat beberapa titik yang juga mengalami dampak gempa, runtuhan, di mana masyarakat mengungsi di tenda-tenda yang disediakan oleh pemerintah dan juga NGO. Lalu juga tampak beberapa antrian saat tadi kami tiba di Hatay, antrian masyarakat yang mengantri makanan. Cukup panjang, namun juga teratur, tidak ada kericuhan. Jadi mereka mengantri makanan dan juga beberapa kebutuhan lain. Karena saat ini di Turki ini sedang mengalami musim dingin. Di Hatay sendiri saat ini suhu itu diperkirakan 7 derajat. Sementara tadi bisa lebih dingin lagi tadi subuh. Subuh itu ketika saya pergi ke masjid itu sekitar -2 dinginnya, dan cukup menyengat kalau kita tidak bisa menyiapkan kebutuhan untuk menahan hawa dingin. Sahabat liputan6.com, dapat disaksikan bagaimana petugas berjibaku membersihkan puing-puing runtuhan sisa bangunan. Rata-rata di sini apartemen bagi para bagi warganya, ya. Hatay ini berbatasan langsung dengan Suriah. Jadi selain juga selain juga menyediakan evakuasi untuk warga terdampak, warga lokal mereka juga melakukan banyak juga berdiri camp-camp pengungsian refugi bagi para
pengungsi Suriah. Sahabat Liputan.com, saat ini saya bersama juru bicara dari Bulan Sabit Merah Indonesia, Mas Hafiz Nurfisani. Tadi kami sempat melakukan distribusi langsung, Mas ya, distribusi langsung bantuan untuk korban gempa Turki dan Suriah yang terjadi 6 Februari lalu. Dan itu bantuan didapat dari donatur yang sudah menyumbang dan masuk ke rekening BSMI. Mas Hafiz, bisa jelaskan Mas tadi kegiatan tadi, Mas, semangat tadi? Ya, tadi alhamdulillah kita menyampaikan amanah dari masyarakat Indonesia. Untuk tahap pertama kita memberikan bantuan berupa makanan siap saji yang berada di dapur umum. Jadi dapur umum yang kita kerjasama tadi ada beberapa titik ya. Satu titik besar itu di pusat logistik, itu kapasitasnya besar. Satu kali masak bisa 3.000 porsi, sementara dalam satu hari bisa 5 kali memasak. Jadi di yang pusat tadi bisa 15.000 porsi dalam satu hari. Kemudian selain itu membawa mobil-mobil van, makanan ini dikirim ke beberapa titik yang seperti ini yang ada di kota-kota dan melayani baik sukarelawan maupun pengungsi yang ada di kota-kota ini. Yang kapasitasnya satu kali penyajian 700 porsi, ada 2 kali, jam 1 siang makan siang dan makan sore. Sementara paginya itu tim IHH mengirim sup untuk sarapan. Jadi alhamdulillah tadi sudah disampaikan amanah di masyarakat Indonesia untuk makanan siap saji dan dapur umum. Mas, apakah hanya untuk makanan dari donasi tadi ataukah untuk keperluan lain? Mengingat ini adalah musim dingin juga ya. Ada keperluan lain bagi masyarakat untuk menghadapi musim dingin. Ya, tadi juga kita sudah sampaikan untuk pembelian dan sudah ada di gudang logistik ya. Itu pakaian musim dingin ya, yang baru ya, pakaian baru musim dingin. Untuk memang kondisinya jika sudah tengah hari aja masih dingin dan tadi sempat minus satuan di pagi hari. Jadi ada pakaian winter, ada selimut, ada penghangat untuk tenda-tenda. Termasuk tenda tadi juga ada satu tenda untuk kapasitas sekitar 42 orang ya. Dan peralatan untuk anak-anak kayak pampers, obat-obatan itu juga disediakan di posko logistik yang sudah kami amanahkan dan juga serahkan ke mitra kami di Hatay. Mas, tadi saya lihat BSMI tidak bekerja sendiri dalam penyalurannya, tapi juga mengajak IHH. Bisa jelaskan, Mas? Ya, jadi IHH ini ada satu NGO terbesar di Turki ya, salah satu NGO terbesar di Turki. Sebelum gempa pun di setiap kota sudah ada. Dan mereka punya satu sistem yang cukup rapi dan punya banyak posko-posko permanen ya. Jadi memang sebelum gempa kegiatan sosial mereka sudah banyak sekali. Sehingga ketika gempa terjadi, posko-posko di masing-masing kota itu berfungsi sebagai tempat penyimpanan logistik dan tempat pengaturan sukarelawan baik yang datang dari seluruh penjuru maupun dari luar negeri. Jadi memang ia membuka diri bagi relawan luar negeri dan kerjasama dengan berbagai pihak dari luar negeri termasuk dengan Bulan Sabit Merah Indonesia untuk langsung menyalurkan ya bantuan yang diberikan terutama bagi penyintas yang ada di Turki. Mas, ini untuk hanya kali ini aja atau masih ada kelanjutan untuk pengiriman bantuannya dari BSMI? Ya, insya Allah kita akan berkelanjutan. Kami diamanahkan untuk program jangka panjang. Ya, kata kuncinya program jangka panjang. Jadi tidak hanya sekali selesai, mulai dari hari ini sampai jangka panjang. Termasuk nanti dalam program kesehatan kami akan juga membantu. Ada salah satu divisi IHH ya, yang berisi memang programnya khusus kesehatan, namanya AIDS, yang terdiri dari dokter-dokter yang berperan dalam bidang kesehatan. Nah, dalam jangka panjang kita akan bekerjasama yang berkolaborasi. Programnya jangka panjang, bukan hanya mungkin 3 bulan seperti tanggap darurat di Turki, tapi mungkin juga ada program monumental lain untuk jangka panjang. Sehingga kita masih mengundang masyarakat Indonesia untuk bisa membantu masyarakat di Turki lewat Bulan Sabit Merah Indonesia. Teman-teman bisa mengirimkan lewat rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 7015 119548 atas nama Bulan Sabit Merah Indonesia. Terima kasih, Mas Hafiz. Sama-sama, Mas Adi. Demikian
perbincangan kita dengan juru bicara Umroh Sahabat Merah Indonesia, Hafiz Muftisani. Jadi ini adalah penyaluran bantuan pertama. Nanti rencananya masih akan berkelanjutan dilakukan penyaluran bantuan, baik itu medis dan juga non medis. Sahabat liputan6.com, demikian siaran laporan saya dari Hatay, Turki. Ikuti perjalanan perjalanan liputan gempa saya di edisi selanjutnya. Selamat siang waktu Turki, selamat malam waktu Indonesia bagian barat.